Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian 10 dari cerita General and I. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Beiji yang masih mencari keberadaan Ping Ting menuju jalur Xiaoyang. Sesampainya di gerbang kota, dia melihat seorang wanita dalam sebuah kurungan. Beiji mengira jika wanita tersebut adalah Ping Ting dan lalu mencoba untuk menyelamatkannya. Namun tanpa dia duga, wanita tersebut bukanlah Ping Ting, melainkan orang lain yang menyamar, yang kemudian menyerang Beiji. Beiji yang berhasil mengalahkan dua wanita tersebut tidak tega untuk membunuhnya. Dia menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Tapi tiba-tiba para prajurit Bailan kembali menyerangnya, yang ternyata Hesia telah mengatur semuanya untuk menjebak Beiji. Beiji pun harus bertarung dengan puluhan prajurit Bailan, sehingga membuatnya mulai kewalahan. Dari jauh Ping Ting dan Zuiju yang juga tiba di sana menyaksikan pertarungan Beiji tersebut. Ping Ting yang khawatir dengan keselamatan Beiji berniat untuk membantu, namun Zuiju mencegahnya, dikarenakan dia hanya akan mempersulit Beiji. Di saat Beiji dalam keadaan kritis, beruntung tiba-tiba sekelompok pasukan datang membantu. Pemimpin pasukan tersebut lalu membawa Beiji kabur dari sana. Melihat Beiji telah diselamatkan, Ping Ting dan Zuiju pun akhirnya merasa lega. Mereka lalu pergi dari sana. Yang ternyata orang-orang yang membantu Beiji tersebut adalah pasukan jin, yang memang telah lama disusupkan ke negara Bailan. Sebelumnya Moran telah menghubungi mereka untuk membantu Beiji yang sedang menuju negeri Liang. Beiji berterima kasih kepada mereka. Tapi misinya kali ini bukanlah demi kerajaan jin, melainkan untuk menyelamatkan istrinya. Oleh sebab itu Beiji pun meminta mereka untuk kembali. Namun orang-orang jin tersebut tidak memperdulikan perkataan Beiji. Beiji adalah jenderal mereka. Kemanapun Beiji pergi, mereka akan siap untuk membantu. Keesokan harinya, Beiji pergi ke sebuah pasar. Kali ini tujuannya adalah untuk memancing orang-orang yang selalu mengincar nyawanya. Siasatnya itu berhasil. Para prajurit Bailan mendatangi kediaman Beiji untuk membunuhnya. Namun Beiji dan para bawahannya telah mempersiapkan semuanya. Alhasil para prajurit Bailan itu pun hanya datang untuk mengantar nyawa. Di tempat lain, Ping Ting yang semakin lemah sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Terlebih lagi saat ini dia sedang hamil. Oleh sebab itu, dia lalu memberikan tusuk rambutnya kepada Zuiju untuk mencari bantuan ke kota Liang. Zuiju pun meninggalkan Ping Ting di sebuah gubuk. Dia pergi ke Liang untuk menemui Yang Feng. Namun di perjalanan, seorang pria yang bernama Fan Lu mencegatnya. Dari tusuk rambutnya, Fan Lu mengira jika Zuiju adalah Ping Ting, di mana saat ini banyak orang yang memburu Ping Ting dengan hadiah 1000 tael emas. Namun Fan Lu tidak berencana untuk menyerahkannya kepada Bailan, karena sepertinya dia menyukai Zuiju dan ingin melindunginya dari kejaran pemburu bayaran lainnya. Fan Lu pun lalu membawa Zuiju yang dikiranya Ping Ting tersebut pergi bersamanya. Untuk menghindari kejaran dari orang-orang yang memburu Ping Ting, Fan Lu membuang tusuk rambut Ping Ting di dekat sebuah tengkorak manusia, sehingga orang-orang nanti mengira jika Ping Ting telah meninggal.
Sementara itu Beiji mendatangi kemah tentara Liang di perbatasan Bailan. Dengan mudah dia melumpuhkan orang-orang di sana. Bahkan Ruohan yang merupakan jenderal pasukan Liang tidak bisa melawannya. Beiji tahu jika Kaisar Liang telah memerintahkan Ruohan dan pasukannya menjaga perbatasan Bailan untuk mengambil keuntungan dari perperangan Bailan dan Jin. Beiji menyuruh Ruohan menyampaikan pesan kepada Kaisar agar dia melupakan niatnya tersebut. Atau Beiji akan membunuh semua komandan pasukan Liang. Ruohan marah mendengar ancaman Beiji tersebut. Dia lalu menyerangnya. Namun dengan mudah Beiji mengalahkannya. Beiji tahu jika Pingting berteman baik dengan Yang Feng, yang adalah istrinya Zeyin. Namun dia tidak mengetahui kediaman mereka. Oleh sebab itu, Beiji sengaja mengatakan kepada Ruohan jika dia akan membunuh Zeyin terlebih dahulu. Ruohan yang mencemaskan keselamatan Zeyin lalu memerintahkan bawahannya untuk pergi memperingati Zeyin. Tanpa dia ketahui, Beiji membuntuti prajurit tersebut. Prajurit itu tiba di kediaman Zeyin. Dia lalu mengabarkan jika sebelumnya seseorang telah menyerang kemah mereka. Orang tersebut dicurigai sebagai Beiji. Beiji telah mengeluarkan ancaman jika dia telah menjadikan Zeyin sebagai target utamanya. Kemudian Beiji yang mengikuti prajurit itu pun tiba di sana, yang membuat orang-orang di sana seketika terkejut dan panik. Tapi Beiji menjelaskan jika dia tidak bermaksud jahat. Kedatangannya kali ini adalah untuk meminta bantuan Zeyin. Saat dia akan menanyakan tentang Pingting, tiba-tiba Yang Feng keluar sambil memarahinya. Yang Feng menuduh Beiji sebagai suami yang tidak bertanggung jawab, yang telah membiarkan Pingting hidup menderita. Beiji mengakui kesalahannya. Dia sadar jika mungkin Pingting membencinya, tapi dia tetap ingin menemui istrinya tersebut. Beiji lalu menanyakan keberadaan Pingting kepada Yang Feng. Namun Yang Feng tidak mengizinkan Beiji bertemu sahabatnya itu, agar Pingting bisa beristirahat dengan damai. Mendengar perkataan Yang Feng, seketika Beiji terkejut dan panik. Zeyin pun buru-buru menenangkannya. Dia berkata jika mereka telah menemukan sisa mayat di pegunungan, di mana di samping mayat tersebut ditemukan tusuk rambut milik Pingting. Kabar kematian Pingting sampai di negara Bailan. Seorang pelayan memberikan berita tersebut kepada Yao Tian. Hesia yang mengetahui berita kematian Pingting juga terlihat sangat berduka. Dia lalu bertekad jika mulai saat ini dia akan fokus pada tujuannya. Di tempat lain terlihat Pingting berada di kediaman keluarga Han, orang yang sebelumnya diselamatkan oleh Pingting. Tuan Han menemukan Pingting yang sedang pingsan di pegunungan. Oleh sebab itu, dia lalu membawa Pingting ke kediamannya. Keesokan harinya setelah kondisi Pingting mulai membaik, dia berniat untuk segera mendatangi Yang Feng di negeri Liang. Tuan Han yang tahu jika Pingting belum sepenuhnya pulih, lalu berniat untuk mengantarnya melewati pegunungan. Untuk melewati para penjaga, Pingting mengenakan pakaian milik istri Tuan Han, agar dia terlihat sebagai penduduk desa biasa. Kediaman Yang Feng tiba-tiba menjadi heboh. Semua para pelayan di sana terlihat panik melihat kehadiran Pingting. Mereka tidak menduga Pingting yang selama ini dikira telah mati ada di sana. Wei Ting lalu mengabarkan kepada Yang Feng jika Pingting datang ingin menemuinya. Yang Feng yang melihat sahabatnya itu ternyata masih hidup sangat gembira. Zeyin bercerita jika sebelumnya mereka menemukan sisa mayat di pegunungan. Di samping mayat itu ditemukan tusuk rambut milik Pingting. Pingting yang mendengarnya pun seketika kaget.
Sebelumnya tusuk rambut itu dia berikan kepada Zuiju. Sementara itu Kaisar Sima mendatangi Beiji yang masih bersedih di depan makam Pingting yang dikiranya telah meninggal. Kaisar Sima sadar jika Beiji menyalahkannya atas kematian Pingting. Kaisar mengungkapkan penyesalannya atas perbuatannya sebelumnya. Kepada Beiji, Kaisar mengatakan jika mereka adalah saudara kandung, yang seketika membuat Beiji terkejut. Mereka adalah saudara satu ayah, yang berarti Beiji membawa darah keluarga Sima. Saat ini Kaisar sedang sakit parah, umurnya diperkirakan tidak akan lama lagi. Oleh sebab itu, Kaisar berniat akan menyerahkan tahtanya kepada Beiji. Namun Beiji menolak rencana Kaisar tersebut. Dia sama sekali tidak tertarik dengan tahta kerajaan. Beiji pun lalu meninggalkan Kaisar pergi dari sana. Yang Feng menemui Pingting yang telah sadar. Dia menceritakan jika sebelumnya Beiji datang mencarinya. Ketika mengetahui jika Pingting meninggal, Beiji duduk di depan makam selama 3 hari tanpa tidur. Pingting tahu jika Yang Feng menyalahkan Beiji karena meninggalkannya. Di sini Pingting pun menjelaskan jika sebenarnya dialah yang telah meninggalkan Beiji. Pingting terlalu malu untuk bertemu dengan Beiji karena berulang kali telah membahayakan nyawa suaminya itu. Karena orang-orang telah mengira jika dia telah meninggal, Pingting pun memutuskan akan tetap memalsukan kematiannya tersebut, sehingga Beiji pun juga bisa melupakannya dan memulai hidup baru. Yang Feng menghibur sahabatnya itu. Dia berkata jika Pingting harus tetap kuat demi bayi yang dikandungnya. Agar orang-orang tidak mengetahui jika Pingting masih hidup, Yang Feng berniat akan pindah ke tempat terpencil. Dia akan memberhentikan semua pelayannya agar keberadaan mereka nantinya tidak diketahui. Setelah beberapa tahun kemudian, terlihat Pingting beserta Yang Feng dan Zeyin hidup di sebuah desa, tempat tinggalnya keluarga Han, di mana saat ini dia telah melahirkan putranya bersama Beiji, yang bernama Chang Xiao. Chang Xiao adalah anak berbakat yang mewarisi bakat dari Beiji. Tuan Han yang melihatnya pun lalu menghadiahinya sebuah pedang kayu. Kemudian kita diperlihatkan Zeyin dan Wei Ting mengantarkan anggur ke sebuah kasino yang dikenal dengan kasino Jiaoyan. Penasaran dengan keramaian di kasino, Zeyin dan Wei Ting berhenti untuk melihat-lihat. Kasino tersebut dipimpin oleh seorang wanita yang dipanggil Nyonya ke-13. Saat ini di sana sedang diadakan acara lelang yang dihadiri oleh para kaum bangsawan. Ketika Nyonya ke-13 memperagakan kitab panduan militer, orang-orang di sana tidak ada yang tertarik untuk menawar. Lalu seorang pelayan membisikkan sesuatu, sehingga tiba-tiba Nyonya ke-13 memutuskan jika kitab tersebut telah terjual. Hal itu menimbulkan kecurigaan Zeyin dan Wei Ting. Mereka pun lalu mengikuti Nyonya ke-13. Zeyin dan Wei Ting memasuki sebuah ruang rahasia. Di sana mereka melihat banyak terdapat perlengkapan perang. Ketika membuka sebuah peti, Zeyin terkejut melihat banyak uang resmi di sana. Merasa ada yang tidak beres di sana, dia lalu hendak meninggalkan tempat tersebut. Namun kehadiran mereka berdua telah diketahui. Beruntung Zeyin dan Wei Ting bisa kabur dari sana. Nyonya ke-13 yang tidak berhasil mengejar mereka, lalu memerintahkan seorang pelayan untuk menyelidikinya.
Tanpa diduga, Beiji ternyata juga berada di sana. Terlihat dia sedang melukis kekasihnya Pingting. Nyonya ke-13 yang melihatnya pun terlihat cemburu. Dia lalu menyerahkan kitab perang tersebut kepada Beiji, di mana Beiji selama ini mengumpulkan buku-buku langka dari seluruh negeri untuk kerajaan Jin. Walaupun keadaan saat ini sedang aman-aman saja, tapi Beiji mencurigai jika akan terjadi perperangan. Oleh sebab itu, dia pun juga telah melakukan persiapan. 那之前让你准备的事情都办妥。你的要求，随时待命。好。 Zeyin terlihat gelisah atas kejadian di kasino Jiaoyan. Pingting menyadari hal itu dan lalu menanyakannya kepada Zeyin. Kepada Pingting, Zeyin lalu menceritakan kejadian yang dialaminya di kasino Jiaoyan. Di ruangan rahasia sana, dia melihat banyak obat-obatan dan perlengkapan perang. Hal itu seketika membuat Pingting merasakan firasat buruk. Saat ini mereka dalam bahaya. Pingting pun menyarankan untuk segera pindah dari sana. Sementara itu di kerajaan Jin, keadaan kaisar semakin parah. Saat ini kerajaan Bailan di bawah pimpinan Hesia semakin kuat. Mereka telah memasuki daerah Jin tanpa izin dan menaklukkan 10 wilayah bagian Jin. Kaisar Sima berencana untuk berperang melawan tentara Bailan tersebut, namun tidak ada satupun dari pejabat istana yang bersedia untuk memimpin pasukan. Hal itu membuat kaisar sangat marah. Orang-orang di sekelilingnya tidak ada yang bisa diandalkan. Ia mengingatkan kaisar kepada Beiji. Tiba-tiba seorang pengawal datang melapor jika ada seorang pebisnis misterius yang membantu perbekalan mereka untuk menghadapi Bailan. Orang misterius itu tentu saja adalah Beiji. Bersama Nyonya ke-13, dia juga membantu para penduduk. Di mana saat ini keadaan negara Jin sangat kacau. Para penduduk sangat kesulitan untuk mendapatkan makanan. Sementara itu di tempat lain, Beiji mengumpulkan para bawahannya. Saat ini penduduk negeri Jin telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Beiji berniat untuk mengembalikan kepercayaan rakyat tersebut. Dia lalu menyuruh para bawahannya menyamar sebagai tentara Jin untuk membagikan makanan kepada para penduduk. Oke, demikianlah bagian 10 dari cerita General An-ai. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.